Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Emma Syarifatul Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul berbagai jenis dan struktur yang terdapat pada konsep perbankan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu diketahui ada 3 poin yang nantinya akan kita bahas. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang apa sih perbankan itu. Kemudian yang kedua poin yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis perbankan. Dan poin yang ketiga kita akan membahas struktur perbankan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai apa itu perbankan atau bank. Apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu arti dari bank atau perbankan itu sendiri? Kata bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banku atau juga banca, yang berarti bangku. Kok bisa bangku? Lah, bisa bangku itu karena para banker Florence pada masa Renaissance itu melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Pengertian bank dan perbankan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dijelaskan bahwasannya perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank sendiri yaitu dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UUP bahwasanya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di sini secara bahasa atau secara sederhana perbankan itu mengacu pada industri dan kegiatan ekonomi yang melibatkan lembaga keuangan yang disebut bank. Sedangkan definisi bank sendiri merupakan institusi keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dan memberikan kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Mengingat bank itu sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan secara khusus ya. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua atau poin yang kedua ya, yaitu tentang jenis-jenis perbankan. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Bank dari segi fungsinya itu perbedaannya terletak pada
luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasionalnya. Dilihat dari segi fungsinya, yang pertama yaitu bank umum, kemudian bank sentral, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat atau biasa disingkat sebagai BPR. Yang pertama yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Yang mana dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan itu adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya, itu dapat dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri. Oke, lanjut ke bank perkreditan rakyat. Dilihat dari segi fungsinya, yang kedua yaitu ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum ya. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR dibatasi hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut clearing serta transaksi valuta asing. Kemudian jenis perbankan yang kedua itu dilihat dari segi kepemilikannya. Ditinjau dari kepemilikan itu maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendiri dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Kemudian jenisnya itu ada bank milik pemerintah, kemudian bank milik swasta, kemudian bank milik koperasi, dan yang terakhir bank milik asing. Yang pertama bank milik pemerintah. Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah Indonesia antara lain ada Bank Negara Indonesia 46 ya, atau biasa disingkat dengan BNI, kemudian Bank Rakyat Indonesia yang disingkat sebagai BRI, dan Bank Tabungan Negara yang disingkat sebagai BTN. Kemudian juga ada Bank Mandiri. Bank pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat 1 dan 2 masing-masing provinsi. Modal bank pemerintah daerah sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh bank pemerintah daerah yang ada di dewasa ini adalah Bank Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat, Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Bank Pemerintah Daerah
Jakarta, Bank Pemerintah Daerah Riau, Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur, kemudian Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pemerintah Daerah Papua, dan Bank Pemerintah Daerah lainnya. Dilihat dari segi kepemilikannya, yang kedua yaitu bank milik swasta. Bank ini merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian kependiriannya itu oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank ini antara lain yaitu Bank Sentral Asia yang biasa disingkat sebagai BCA, kemudian Bank Danamon, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Lipo, Bank Bumi Putra, dan bank lainnya. Yang ketiga ada bank milik koperasi. Bank ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbeda hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Bank koperasi sendiri dapat berbentuk bank umum koperasi, bank tabungan koperasi, dan bank pembangunan koperasi. Dan yang keempat ada bank milik asing ya. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain yaitu ABN AMRO Bank, kemudian American Express Bank, Bank of American, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Hong Kong Bank, dan lainnya. Kemudian jenis perbankan dilihat dari segi cara menentukan harga. Yaitu ada dua, yang pertama bank konvensional dan bank syariah. Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harganya, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok. Yaitu yang pertama bank konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia itu pada saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menetapkan harga atau bunga itu sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjaman. Produk simpanan merupakan giro, tabungan, dan deposito, dan produk pinjaman merupakan kredit, yaitu yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian metode yang kedua itu untuk jasa-jasa bank lainnya. Pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee-based. Kemudian jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang kedua yaitu ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank ini belum lama berkembang di Indonesia, yaitu baru pada tahun 1990-an dan didirikannya Bank Muamalat oleh MUI. Namun di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan atau menerapkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Di Mesir tahun 1963, di Iran tahun 1983, di Turki tahun 1984, di Pakistan tahun 1985, dan di Malaysia tahun 1983. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah atau perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah yang pertama,
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan mudharabah. Kemudian yang kedua ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyerahan modal yang biasa disebut musyarakah. Dan yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang biasa disebut dengan murabahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, yaitu ijaro ya. Kemudian yang kelima, itu ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Biasa disebut itu ijaro wa ikmina. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya itu bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai dengan syariah Islam. Lanjut, jenis perbankan dilihat dari segi status. Dilihat dari segi status itu dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama, bank devisa. Bank ini merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, kemudian pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Yang kedua ada bank non-devisa. Bank ini merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, yaitu transaksi ke luar negeri. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksinya dilakukan nasabah dalam batas-batas negara. Dan yang terakhir, jenis perbankan dilihat dari segi penciptaan uang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bank primer dan bank sekunder. Bank primer sendiri adalah bank yang dapat menciptakan uang kertal, yaitu logam maupun kertas, dan uang giral, yaitu cek maupun billet giro. Pencipta uang kertal hanya Hak Murtal Bank Indonesia, sedangkan penciptaan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya. Dari segi penciptaan uang, yang kedua itu ada bank sekunder. Bank sekunder ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kertal. Bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Misalnya bank hipotek dan bank tabungan. Jadi, Bank Indonesia berhak menciptakan uang kertal maupun uang giral, sedangkan bank primer hanya berhak menciptakan uang giral, cek, billet giro, dan wesel cek saja. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang ketiga ini ya, yaitu tentang struktur perbankan yang ada di Indonesia. Struktur perbankan Indonesia itu mengacu pada organisasi dan tata kelola perbankan di negara tersebut. Pada struktur organisasi, bank syariah itu dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak bertentangan dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya itu diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah itu dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional, adapun beberapa
poin penting tentang struktur perbankan syariah. Yaitu yang pertama tentang peraturan perbankan. Peraturan perbankan sendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. OJK memiliki fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola perbankan. Kemudian poin yang kedua yaitu pengawasan perbankan. OJK melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku ya. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Kemudian poin yang ketiga itu ada manajemen perbankan, yaitu struktur organisasi perbankan Indonesia melibatkan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategi. Manajemen perbankan ini terdiri dari direksi, komisari, dan dewan pengawas. Kemudian keempat, ada poin infrastruktur perbankan. Infrastruktur perbankan Indonesia mencakup jaringan kantor cabang, ATM, layanan perbankan elektronik, dan sistem pembayaran. Infrastruktur ini penting untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara bank dan nasabah. Kemudian poin penting tentang struktur perbankan Indonesia yang terakhir itu ada struktur pasar. Struktur pasar atau struktur industri perbankan Indonesia dikatakan berbentuk persaingan monopolistis ya. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku pasar industri perbankan dan tingginya suku bunga kredit. Struktur pasar yang sehat diharapkan untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya tentang jenis dan struktur perbankan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi ini. Harapannya apa yang sudah saya jelaskan bisa memberi manfaat untuk teman-teman ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.